Episode 51-55. Sang Guanding sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk mengejek Hou Xiaoyu. Hou Xiaoyu sangat malu. Semua orang di keluarga Hou menyesal mengusir Jian Xing'er. Hou Xiaoyu berkata, "Kakak ipar, kakakku menceraikanmu karena alasan lain." Jian Xing'er membeku. Lalu, dia bertanya, "Alasan? Alasan apa?" Jian Xing'er sudah mengetahui alasannya. Hou Junlai adalah orang yang sangat mendominasi. Dia sangat memikirkan karir dan sering berkata bahwa keluarga Hou tidak mendukung orang-orang yang menganggur. Baginya, Jian Xing'er hanyalah orang yang menganggur. Hou Xiaoyu berpikir sejenak sebelum berbohong, "Adikku hanya menggunakan metode ini untuk potensimu. Kelihatannya cara kakak saya sangat bermanfaat. Setelah Anda pergi, potensi Anda terstimulasi sepenuhnya. Kamu sudah menjadi orang penting di CCT." Jian Xing'er mencibir. Hou Xiaoyu sangat pandai mencari alasan. Sang Guanding tidak bisa menahan tawanya juga. Senyumannya yang tampan sekali lagi membuat Hou Xiaoyu terpesona. Jian Xing'er berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Jian Xing'er memutuskan untuk melihatnya. Hou Xiaoyu berpikir bahwa Jian Xing'er mempercayai kata-katanya, jadi dia segera mengikutinya keluar. Sang Guanding berkata, "Jangan cemas. Aku akan membawamu ke suatu tempat dulu." Meskipun Jian Xing'er tidak tahu apa yang ingin dilakukan Sang Guanding, dia tetap masuk ke mobilnya. 10 menit kemudian, Sang Guanding mengantar Jian Xing'er ke tempat yang menjual mobil. Jian Xing'er mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sang Guanding berkata, "Kamu akan tahu begitu kamu masuk." Dengan itu, Sang Guanding masuk. Setelah masuk, Jian Xing'er mengetahui bahwa Sang Guanding ingin membeli mobil. Ketika manajer melihat Sang Guanding mengenakan setelan yang disetrika dengan baik, dia segera maju untuk menyambutnya secara pribadi. Manajer itu tersenyum dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin membeli mobil?" Sang Guanding berkata, "Tentu saja saya di sini untuk membeli mobil." Dengan itu, Sang Guanding melihat sekeliling ke semua mobil dan bertanya, "Mobil mana yang paling mahal di sini?" Manajer langsung berkata, "Veyron, Bugatti Veyron." Dengan itu, manajer membawa Sang Guanding ke garasi. Ada mobil sport Veyron putih yang diparkir di garasi. Sang Guanding sangat puas dan langsung berkata, "Saya ingin membeli mobil ini dan mengendarainya sekarang." "Apakah itu tidak apa-apa?" Manajer itu sangat terkejut hingga dia tergagap, Tidak masalah." Setelah bekerja sebagai manajer selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pembeli yang siap sedia. Mobil ini harganya 100 juta, namun dia bahkan tidak menawar dan langsung membelinya. Ketika manajer kembali sadar, dia segera menyiapkan semua prosedur. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua prosedur selesai. Mulut Hou Xiaoyu ternganga karena terkejut. Tidak hanya dia sangat tampan, tapi dia juga sangat kaya. Dia sungguh sempurna. Menurut pendapat Hou Xiaoyu, mungkin mustahil baginya untuk memiliki begitu banyak uang seumur hidupnya. Sang Guanding dengan sengaja berkata kepada Hou Xiaoyu, "Nona Hou, apa pendapatmu tentang mobil ini?" Hou Xiaoyu segera berkata, "Luar biasa. Saya mungkin tidak akan mampu membeli mobil seperti itu seumur hidup saya. Kamu tidak hanya sangat tampan, tetapi kamu juga sangat kaya." Sang Guanding tertawa dan melemparkan kunci mobil ke Jian Xing'er. Sang Guanding berkata, "Mulai sekarang, mobil itu milikmu. Kami akan kembali ke rumah mertuamu sekarang. Bagaimana bisa kamu tidak punya mobil? Anda akan diejek oleh orang lain." Meskipun ekspresi Jian Xing masih acuh tak acuh, dia sedikit terkejut. Ini bukan beberapa ratus ribu, tapi 100 juta. Sang Guanding benar-benar memberikannya begitu saja. Hou Xiaoyu membelalakkan matanya. Sang Guanding telah menghabiskan 100 juta yuan untuk membeli mobil di sini hanya untuk diberikan kepada Jian Xing'er. Hou Xiaoyu bahkan tidak berani memikirkannya. 100 juta. Di mata Hou Xiaoyu, itu adalah jumlah yang sangat besar. Jian Xing'er berkata, "Saya tidak bisa mengambil mobil ini. Saya tidak bisa menerima sesuatu secara cuma-cuma." Saat dia berbicara, Jian Xing'er hendak mengembalikan kunci ke Sang Guanding. Sang Guanding berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tidak menginginkannya, berikan pada Nona Hou." Setelah mendengar kata-kata Sang Guanding, Jian Xing'er berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tidak masalah memberikannya kepada orang lain, tapi tidak bisa diberikan kepada keluarga Hou. Hou Xiaoyu berdiri di samping mobil sambil tersenyum. "Adik ipar,
saya belum pernah naik mobil mewah seperti ini sebelumnya. Bisakah aku ikut denganmu? Hou Xiaoyu ingin duduk di dalam dan mengambil foto. Di masa depan, dia akan bisa membual kepada orang lain tentang hal itu. Jian Singer mengabaikan Hou Xiaoyu. Hou Xiaoyu tidak keberatan. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke kursi penumpang depan. Lagi pula tidak ada yang tahu kebenarannya saat dia membual. Jian Singer mencibir, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi menuju rumah keluarga Hou. Sepanjang jalan, Jian Singer bahkan tidak perlu membunyikan klakson. Otomatis semua mobil menghindari Bugatti Veyron. Ketika orang-orang di jalanan melihat hal tersebut, mereka pun mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. CCT adalah kota kecil dan mobil mewah seperti itu jarang terlihat di CCT, jadi semua orang tentu sangat penasaran. Hou Xiaoyu duduk di kursi penumpang depan sambil berkata sambil tersenyum, rasanya enak sekali. Kemudian, Hou Xiaoyu mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto sambil melambai kepada orang yang lewat dari waktu ke waktu. Seolah-olah Hou Xiaoyu sendiri yang membeli mobil ini. Ibu dan ayah Junlai berdiri di depan pintu sambil menunggu kedatangan Jian Singer. Tuan Hou berkata tanpa daya, jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan melakukan ini. Nyonya Hou mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Tuan Hou berkata, jika Anda memperlakukan Jian Singer dengan lebih baik saat itu, bahkan jika mereka berdua bercerai, Jian Singer akan mengingat kebaikan Anda dan sekarang, Anda tidak perlu melakukan trik seperti itu untuk menyenangkan Jian Singer. Nyonya Hou mendengus dan berkata, saya tidak berusaha menyenangkan Jian Singer. Saya memperlakukannya sebagai menantu perempuan saya. Tuan Hou terdiam. Tuan Hou menghela nafas pelan dan berkata, jangan main-main seperti ini. Melakukan ini hanya akan membuat Jian Singer semakin tidak menyukai kalian. Nyonya Hou berkata, tidak masalah. Saya juga tidak peduli. Tidak apa-apa selama Jian Singer bisa kembali ke keluarga Hou. Selama Jian Singer adalah menantu perempuan kami, situasi keluarga kami dapat membaik. Saya melakukan semua ini demi keluarga Hou. Tuan Hou tidak tahu harus berkata apa. Nyonya Hou melanjutkan, demi keluarga Hou, saya bersedia melakukan apapun. Tidak masalah meskipun orang lain menertawakanku. Tuan Hou tampak tidak berdaya. Nyonya Hou melirik ke arah Tuan Hou dan berkata, jangan hanya berdiri di sana. Pergi dan perhatikan para koki. Jangan biarkan mereka mengendur. Tuan Hou berbalik dan memasuki rumah. Untuk menghibur Jian Singer kali ini, Nyonya Hou secara khusus mengundang koki hotel. Biasanya Nyonya Hou tidak akan menghambur-hamburkan uang seperti ini. Harus diketahui bahwa mengundang seorang koki ke rumah mereka akan menelan biaya setidaknya 100.000 yuan sehari, atau bahkan lebih. Ini bukanlah jumlah uang yang kecil untuk keluarga Hou saat ini. Ini adalah pertama kalinya keluarga Hou bersikap begitu boros. Saat ini, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah keluarga Hou. Seorang pria parubaya keluar dari mobil. Pria parubaya itu mengenakan jas hitam dan memegang tas kerja. Segera setelah itu, seorang wanita cantik dengan pakaian cantik keluar dari mobil. Terlihat jelas bahwa mereka berdua adalah suami istri. Ketika Nyonya Hou melihat mereka berdua, dia tertegun sejenak sebelum menyapa mereka dengan senyuman. Nyonya Hou berkata, sepupu, kakak ipar, saya tidak menyangka kalian berdua akan datang. Ini bagus. Nyonya Hou sedikit bersemangat dan tersanjung. Pria ini adalah Hou Qiang. Dia adalah putra dari keluarga Hou. Wanita cantik itu adalah istri Hou Qiang, Gu Yao. Keluarga yang sedikit kaya akan memiliki keluarga internal dan eksternal. Keluarga Hou Qiang adalah klan dalam, dan keluarga Hou tempat asal Hou Jun adalah klan luar. Status klan dalam jauh lebih tinggi daripada klan luar. Selama bertahun-tahun, Nyonya Hou selalu berusaha menyenangkan klan dalam keluarga Hou. Meskipun keluarga Nyonya Hou adalah klan dalam, itu hanyalah sebuah keluarga kecil, jadi tentu saja, klan dalam keluarga Hou memandang rendah mereka dan tidak terlalu memperhatikan Nyonya Hou. Tidak peduli bagaimana nih, Hou berusaha menyenangkan mereka, itu tidak ada gunanya. Namun meski begitu, nih, Hou tidak menyerah. Selama itu adalah festival, dia akan selalu membeli beberapa barang berharga dan mengirimkannya ke klan dalam keluarga Hou, meskipun sebagian besar ditolak. Namun, nih, Hou sangat sabar. Nyonya Hou sangat tersanjung karena pasangan itu datang kali ini. Hou Qiang berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar bahwa menantu perempuan Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li. Sebelumnya,
Kepala keluarga Li bahkan secara pribadi datang ke sini untuk mencarinya. Apakah ini benar? Nyonya Hou segera berkata, itu benar. Jian Singer memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li. Di pelelangan keluarga Zhang, seseorang memprovokasi Jian Singer. Tuan muda dari keluarga Li, Li Kun, yang berurusan dengan semua orang itu. Nyonya Hou berhenti sejenak dan melanjutkan, Jian Singer dan Tuan muda Li adalah teman baik. Selama Jian Singer memiliki sesuatu yang perlu dilakukan, Li Kun akan segera melakukannya. Hampir semua orang di CCT mengetahui hal ini. Nyonya Hou tidak bodoh, jadi tentu saja dia tahu kenapa pasangan itu datang. Hou Qiang dan istrinya datang karena Jian Singer. Nyonya Hou berkata dengan sombong, menantu perempuan saya sangat rendah hati, jadi saya baru tahu tentang hubungan dia dan Tuan muda Li. Gu Yao melirik ibu tirinya dan berkata, tetapi saya mendengar bahwa Anda telah mengusir Jian Singer dari keluarga Hou dan bahwa Jian Singer dan Hou Junlai telah bercerai. Nyonya Hou segera berkata, sangat wajar jika anak muda bertengkar. Jian Singer dan Junlai baru saja bertengkar. Ketika mereka berdamai, mereka secara alami akan menikah lagi. Bagaimana nih? Hou bisa mengatakan yang sebenarnya. Klan dalam sangat menghargai mereka sekarang. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, klan dalam akan meremehkan keluarga Junlai seperti sebelumnya. Gu Yao berkata, saya mengerti. Dengan itu, Gu Yao maju ke depan dan memegang lengan Nyonya Hou sambil berkata sambil tersenyum, kamu sungguh beruntung memiliki menantu perempuan yang baik. Mari kita lebih banyak berinteraksi di masa depan daripada berjauhan. Bagaimanapun juga, kita berasal dari keluarga yang sama, jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik. Jika ada masalah di masa depan, kita bisa saling membantu, bukan? Nyonya Hou berkata dengan sombong, sepupu ipar, kamu benar. Aku pikir juga begitu. Gu Yao biasanya sombong dan tidak peduli pada Nyonya Hou. Bahkan jika mereka bertemu satu sama lain, Gu Yao tidak akan menyapa Nyonya Hou. Sekarang, sikap Gu Yao telah berubah total. Gu Yao berkata, akan ada pesta teh di rumahku beberapa hari lagi. Kamu harus datang. Nyonya Hou langsung setuju. Kemudian, Gu Yao berinisiatif meninggalkan nomor kontaknya kepada Nyonya Hou dan menambahkannya di WeChat. Nyonya Hou langsung merasa sangat bangga. Hou Qiang berkata, kakak ipar, hari ini adalah hari libur, jadi Jian Singer akan datang, kan? Nyonya Hou segera berkata, dia pasti akan datang. Saya meminta Xiao Yu untuk menjemput Jian Singer. Dia akan segera datang. Meskipun Jian Singer bertengkar dengan Junlai, kami tetaplah keluarga. Pada kesempatan yang begitu meriah, Jian Singer pasti akan menghabiskan liburan bersama kami. Ketika Hou Qiang mendengar ini, dia memutuskan untuk tinggal dan bertemu Jian Singer. Hou Qiang ingin lebih banyak berinteraksi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan Jian Singer. Meskipun klan dalam keluarga Hou dianggap sebagai klan terkemuka, klan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Li. Jika dia bisa membangun hubungan baik dengan Jian Singer, dia mungkin bisa mengandalkan keluarga Li. Dengan keluarga Li sebagai pendukungnya, akan ada manfaat yang tak ada habisnya di masa depan. Bahkan jika dia tidak bisa berhubungan dengan keluarga Li, selama dia memiliki hubungan yang baik dengan Jian Singer, dia bisa meminta bantuannya jika dia menemui kesulitan di masa depan. Siapapun di dunia bisnis tahu bahwa koneksi itu sangat penting. Nyonya Hou tidak berani menunda dan segera mempersilakan mereka berdua masuk ke dalam rumah untuk melayani mereka. Tuan Hou tercengang saat melihat Hou Qiang dan Gu Yao. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari klan dalam klan Hou datang ke rumah mereka. Dulu, Nyonya Hou akan mengundang mereka setiap tahun, tapi mereka mengabaikannya sama sekali. Namun, kini, mereka berinisiatif untuk datang. Setelah mengobrol sebentar, Tuan Hou pergi mencari Nyonya Hou yang sudah menunggunya di depan pintu. Tuan Hou bertanya, apa yang terjadi? Nyonya Hou berkata dengan sombong, mereka datang untuk Jian Singer. Aku belum pernah sebangga ini sebelumnya. Saya sudah memikirkannya, tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya harus membuat Jian Singer dan Junlai menikah lagi. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil menantu perempuan saya. Nyonya Hou berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setiap kali saya memikirkan tentang bagaimana saya mengusir Jian Singer sebelumnya, saya sangat menyesalinya. Sekarang, bahkan anggota klan dalam keluarga Hou telah datang berkunjung dan sangat sopan kepada saya. Tuan Hou mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Hou juga merasa sangat bangga, tapi dia tidak sejelas Nyonya Hou.
Tuan Hou lebih pendiam. Tentu saja, Tuan Hou juga tidak ingin kehilangan menantu perempuan seperti Jian Singer. Tuan Hou mengerutkan kening dan berkata, saya takut Jian Singer tidak akan datang. Pada saat itu, kamu memperlakukan Jian Singer terlalu buruk dan mengusirnya, jadi jika aku adalah Jian Singer, aku tidak akan datang ke rumah keluarga Hou lagi. Nyonya Hou berkata dengan sombong, jangan khawatir, Jian Singer pasti akan kembali. Melihat betapa angkuhnya Nyonya Hou, Tuan Hou mau tidak mau bertanya, Anda begitu yakin? Nyonya Hou melirik ke dalam rumah dan berkata, tentu saja saya yakin. Jangan hanya tinggal di sini. Masuk dan sapa mereka terlebih dahulu. Mereka tamu penting, kita tidak bisa mengabaikan mereka. Tuan Hou mengangguk dan masuk ke dalam rumah untuk melayani Hou Qiang dan Gu Yao. Hou Qiang dan Gu Yao tidak mengudara sama sekali. Mereka tampak sangat santai. Tuan Hou tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini untuk sesaat. Setelah lebih dari 1 jam, Nyonya Hou melihat bahwa Jian Singer belum datang dan sedikit cemas, jadi dia langsung menelepon Hou Xiaoyu. Ketika Hou Xiaoyu mengangkat telepon, Nyonya Hou segera berkata, di mana kalian? Apakah Jian Singer datang? Hou Xiaoyu segera mengambil telepon dan berkata, saya akan sampai di sana dalam beberapa menit. Setelah mendengar kata-kata putrinya, Ni, Hou menutup telepon dengan lega. Saat ini, Junlai pulang ke rumah. Melihat ibunya berdiri di depan pintu, Junlai bertanya dengan bingung, Bu, kenapa ibu berdiri di depan pintu? Nyonya Hou tersenyum dan berkata, tunggu Jian Singer di sini. Hari ini adalah hari libur, jadi aku meminta Xiaoyu untuk membawakan Jian Singer. Hou Junlai mengerutkan kening. Nyonya Hou segera berkata, Junlai, Jian Singer akan segera datang. Pergi dan bereskan dirimu sekarang. Tak berdaya, Junlai hanya bisa masuk ke dalam rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia terpana melihat Hou Qiang dan Gu Yao di atas sofa. Setelah sesuatu terjadi pada perusahaan Hou Junlai pergi ke klan dalam untuk mendapatkan bantuan dari klan dalam, tetapi dia dihina oleh klan dalam dan diusir. Junlai selalu mengingat ini, tapi hari ini, Hou Qiang dan Gu Yao benar-benar datang secara pribadi dan memandangnya dengan sangat lembut. Hou Junlai sangat pintar dan segera mengerti bahwa Hou Qiang dan Gu Yao ada di sini karena Jian Singer. Kalau tidak, bagaimana Hou Qiang dan Gu Yao bisa datang secara pribadi dan memiliki sikap yang baik ketika mereka hanya bagian dari klan luar? Hou Qiang memandang Junlai dan berkata, Junlai, kami tidak membantumu sebelumnya karena kami tidak punya pilihan. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Jika Anda memerlukan bantuan dari klan dalam di masa depan, beritahu kami. Gu Yao menambahkan, itu benar. Kita semua adalah keluarga, jadi kita harus bersatu. Junlai mencibir dalam hati. Hou Junlai sudah mengetahui warna asli orang-orang ini. Hou Junlai berkata, kalian semua berasal dari klan dalam. Kamu sangat mulia dan di luar kemampuanku. Dengan itu, Hou Junlai naik ke kamarnya. Hou Qiang dan Gu Yao langsung merasa malu. Keduanya memiliki ekspresi jelek. Tuan Hou segera berkata, jangan pedulikan dia. Junlai memang seperti ini. Dia biasanya berbicara kepada kita seperti ini juga. Hou Qiang berkata, tidak apa-apa. Sebagai orang yang lebih tua, kami tidak bisa menurunkan diri kami ke level junior. Hou Qiang tidak peduli dengan sikap Junlai. Dia datang kali ini untuk Jian Singer. Tuan Hou berkata, saya akan pergi melihatnya. Jian Singer akan segera datang. Hou Qiang dan Gu Yao juga berdiri. Hou Qiang berkata, kalau begitu, mari kita tunggu bersama. Tuan Hou tertegun sejenak sebelum dia bereaksi dengan cepat. Beberapa dari mereka berdiri di pintu masuk villa sambil melihat ke jalan masuk. Mereka melihat 2 mobil melaju. Ada Bugatti Veyron seharga ratusan juta di depan. Mobil Sang Guanding ada di belakangnya. Gu Yao berkata dengan iri, mobil yang mahal sekali. Saya tidak menyangka Jian Singer menjadi begitu kaya. Melihat Jian Singer mengendarai mobil mewah, Hou Qiang dan Gu Yao sepenuhnya mempercayai rumor tentang Jian Singer sekarang. Keduanya percaya bahwa Jian Singer pasti memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li. Nyonya Hou bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga mobil ini? Tuan Hou juga sangat penasaran. Gu Yao berkata, mobil ini adalah Bugatti Veyron. Harganya sekitar 100 juta. Bahkan Hou Qiang dan Gu Yao belum pernah duduk di mobil mewah seperti itu sebelumnya. Sungguh suatu kemewahan menghabiskan ratusan juta untuk sebuah mobil.
Ketika Nyonya Hou dan Tuan Hou mendengar harganya, mereka hampir tidak bisa berdiri diam lagi. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Tuan Hou juga punya mobil. Bagus, tapi harganya hanya 300.000 yuan. Mobil Jianxing 100 kali lebih mahal daripada mobil Tuan Hou. Jianxinger membuka pintu mobil dan keluar. Semua orang segera maju menyambutnya dengan hangat. Sepertinya mereka sedang menyambut seorang VIP. Ketika Jianxinger masih menjadi menantu keluarga Hou, orang-orang ini meremehkannya dan memperlakukannya seperti pelayan. Perubahan pengobatan sungguh mengejutkan. Nyonya Hou tersenyum dan berkata, Jianxinger, kamu akhirnya sampai di sini. Tadi, Junlai bilang dia merindukanmu. Sekarang kamu di sini, Junlai akan sangat gembira. Setelah jeda, Nyonya Hou melanjutkan, nanti, ngobrol baik-baik dengan Junlai. Suami dan istri harus saling mencintai dan menjalani kehidupan yang harmonis bersama. Jianxinger mencibir. Jianxinger menganggap kata-kata Nyonya Hou sangat lucu. Saat ini, Sang Guanding juga turun dari mobil. Saat semua orang melihat Sang Guanding, ekspresi mereka berubah. Tidak ada yang menyangka Jianxinger akan membawa pria tampan bersamanya. Bicara soal ketampanan, Sang Guanding sama sekali tidak kalah dengan Hou Junlai. Dari temperamen Sang Guanding sendiri, sekilas orang bisa tahu bahwa dia jelas bukan berasal dari keluarga biasa. Sang Guanding memancarkan aura kebangsawanan yang melampaui Hou Junlai. Nyonya Hou cukup percaya diri sekarang. Lagi pula, dengan ketampanan Hou Junlai, Jianxinger pasti bersedia menikah lagi dengannya. Namun, setelah melihat Sang Guanding, Hou langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, Hou masih punya harapan. Dia merasa bahwa Jianxinger telah membawa orang ini ke sini untuk membuat marah Junlai dan faktanya, Jianxinger tidak ada hubungannya dengan orang ini. Namun, Hou mengalami pukulan hebat setelah itu dan kehilangan kepercayaan dirinya. Sang Guanding berjalan ke sisi Jianxinger dan memeluknya erat, seolah-olah mereka adalah pengantin baru. Sang Guanding tersenyum dan berkata, halo semuanya. Saya Sang Guanding, teman Jianxinger. Terima kasih telah mengundang kami untuk merayakan liburan. Nyonya Hou memasang ekspresi rumit dan tetap diam. Tuan Hou berkata, halo, kami menyambut Anda. Jangan berdiri di sini. Mari kita bicara di dalam. Tuan Hou mengizinkan semua orang masuk. Nyonya Hou, Hou Qiang, dan Gu Yao tidak bergerak. Hou Qiang menghela nafas pelan dengan kekecewaan di matanya saat dia berkata, kami datang ke sini tanpa hasil. Keluargamu tidak bisa menjadikan Jianxinger sebagai menantu perempuan. Gu Yao berkata, Tuan, Sang Guan sangat tampan. Wanita manapun pasti tergila-gila saat melihatnya. Ia juga memiliki aura yang mulia. Sekali lihat dan Anda akan tahu bahwa dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar. Ekspresi Nyonya Hou sangat jelek saat dia berkata, Jianxinger sengaja melakukan hal itu untuk membuat marah Junlai. Kalau tidak, mengapa dia membawa seorang pria ke sini? Ini berarti Jianxinger masih sangat peduli pada Junlai. Nyonya Hou sepertinya sedang menghibur dirinya sendiri. Meski begitu, Hou tidak mau menyerah. Setelah memarkir mobil, Hou Xiaoyu berjalan mendekat. Nyonya Hou segera berkata, Xiaoyu, kamu kembali bersamanya. Apa hubungan antara Tuan Sangguan dan Jianxinger? Hou Xiaoyu berkata, mereka mungkin hanya teman biasa. Jangan khawatir, kakak iparku masih sangat mencintai kakakku. Ketika saya pergi ke sana, saya memberitahu dia bahwa saudara laki-laki saya sakit parah. Kakak ipar langsung khawatir. Saat itulah senyuman muncul di wajah Nyonya Hou. Sangat bagus. Hou Xiaoyu mengerutkan kening dan berkata, Bu, kita tidak boleh gegabah terhadap kakak dan adik ipar. Meskipun kakak ipar tidak terlalu tertarik pada Sang Guanding, namun Sang Guanding sangat tertarik padanya. Mobil kakak ipar diberikan kepadanya oleh Tuan Sang Guan. Ketika Nyonya Hou mendengar ini, dia mengerutkan kening. Setelah Jianxinger memasuki villa, dia naik ke atas. Jianxinger mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka. Hou Junlai tercengang saat melihat bahwa itu adalah Jianxinger. Hou Junlai kembali sadar dan bertanya, ada apa? Jianxinger berkata, Hou Xiaoyu berkata bahwa kamu sakit dan ini sangat serius. Aku datang menemuimu. Saat melihat Hou Junlai lagi, Jianxinger berperilaku sangat alami. Tidak ada kecanggungan sama sekali. Hou Junlai mengerti bahwa Hou Xiaoyu telah menggunakan alasan dia sakit untuk menipu kembali Jianxinger.
Hou Junlei melirik Jian Singer dan berkata, Hou Xiaoyu berbohong padamu. Tapi karena kamu sudah di sini, ayo kita rayakan liburan bersama. Hou Junlei sangat sopan, seolah sedang menjamu tamu. Jian Singer tahu bahwa dia telah ditipu, tapi dia tidak marah. Dia ingin tinggal dan melihat orang-orang ini mempermalukan diri mereka sendiri. Sebelumnya, orang-orang ini bahkan meremehkan untuk mengakui Jian Singer. Sekarang, Jian Singer berada di luar jangkauan mereka. Jian Singer berkata, "Oke, karena gratis, tentu saja saya harus makan." Jian Singer mengangkat alisnya. Kemudian, dia turun dan duduk di sofa. Hou Junlei melihat Jian Singer pergi dengan ekspresi rumit. Nyonya Hou, Hou Xiaoyu, Hou Qiang, dan Gu Yao juga memasuki ruang tamu. Setelah semua hidangan disajikan, mereka duduk mengelilingi meja makan. Nyonya Hou terus menyajikan makanan Jian Singer dan memperlakukannya lebih baik daripada anak-anaknya. Dia akan menuangkan anggur untuknya dan menaruh makanan di mangkuknya dari waktu ke waktu. Hou Qiang dan Gu Yao juga tersenyum saat mereka berbicara dengan Jian Singer. Jian Singer mencibir dalam hati dan memandang orang-orang ini seolah-olah dia sedang melihat badut. Jian Singer telah bertemu Hou Qiang dan Gu Yao beberapa kali. Di masa lalu, mereka berdua selalu bertindak tinggi dan perkasa di depan Jian Singer karena mereka adalah anggota klan internal. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Jian Singer memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li, mereka berinisiatif untuk menyenangkannya. Nyonya Hou mengangkat gelasnya dan berkata, "Hari ini adalah hari libur, jadi mari kita bersulang bersama Jian Singer." Semua orang juga berdiri dengan gelas anggur mereka. Hou Junlei memaksakan senyum dan berkata dengan segelas anggur di tangan, "Terima kasih telah membantu saya di perusahaan. Aku akan membalas budi ini padamu." Setelah mengatakan itu, Hou Junlei mengangkat kepalanya dan meminum anggur di gelasnya. Meletakkan gelas anggurnya, Hou Junlei berkata, "Aku kenyang." Dengan itu, Junlei meninggalkan kafetaria. Takut Jian Singer marah, Nyonya Hou segera berkata, "Junlei sedang tidak enak badan. Jangan pedulikan dia." Jian Singer tidak berkata apa-apa dan hanya menghabiskan anggur di gelasnya. Jian Singer melirik ke arah Sang Guanding dan berkata, "Ayo pergi juga." Lalu, dia keluar bersama Sang Guanding. Jian Singer melihat ekspresi rendah hati dan menjilat orang-orang ini. Dia telah mencapai tujuannya, jadi dia tentu saja tidak ingin terus tinggal di sini. Tidak peduli seberapa baik Nyonya Hou memperlakukannya sekarang, itu tidak ada gunanya. Jian Singer telah melihat warna aslinya dengan jelas.